Guys, ngeri banget ini guys. Dari kemarin gua ngeliat ya, kita di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Jawa, tiap kali gua ke kota-kota kecil, itu gua melihat hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Gua lihat makin banyak orang tua itu gampang banget ngasih gadget, ngasih handphone, tablet, atau apapun itulah ke anaknya mereka sendiri. Dan gue perhatiin sekarang makin banyak lu bocil-bocil balita yang speech delay. Nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa mengungkapkan isi hatinya, pendapatnya, nggak bisa ngomong guys. Mute. Dan ini fatal kalau makin banyak generasi muda kita yang seperti ini. Kenapa? Ya suka nggak suka. Gue lihat makin banyak anak-anak kecil, bocil, kok suka duduk-duduk di pinggir jalan. Ternyata main-main handphone, main-main game, semoga bukan judi online, ketawa-ketawa sendiri. Mungkin juga nonton video TikTok non-stop, nggak ada ujungnya, nggak ada artinya. Terus tiba-tiba nyengir, happy-happy sendiri. Nggak jelas lah guys. Lu sering lihat hal yang sama gak sih? Kok makin kesini makin banyak ya kayak anak-anak autis, bengong-bengong hahi sendiri di pojokan. Dan ini nggak bagus, karena gue yakin sebetulnya mereka itu bingung guys. Karena mereka nggak tahu tujuan hidupnya apa. Mereka itu sebetulnya kosong nih. Dan kalau makin banyak generasi muda Indonesia yang kayak begini nih, nyengir-nyengir, ketawa sendiri, sibuk main HP sendiri, hai sendiri, ngegame sendiri, berjam-jam, nonstop scrolling terus. Ujung-ujungnya apa? Negara kita loh yang dirugikan. Masa depan siapa? Masa depan lu semua. Karena hari tua lu nanti nih, lu berobat BPJS, cuci darah, semoga gak kejadian di penontonnya Benix. Yang bayarin siapa? Generasi muda kita nih. Dan bahaya kalau generasi muda kita ternyata makin santai, tidak produktif. Kenapa? Karena mereka duduk-duduk aja udah happy. Nggak perlu kerja, jeripaya, berjuang, menciptakan sesuatu. Mereka tinggal duduk-duduk aja zaman sekarang. Udah bisa dapat kebahagiaan guys. Mereka udah merasa cukup. Dan gue lihat banyak orang. Gue beberapa kali pengen invest di mana, gue tanya, lu bikin usaha ini dong, gue mau invest. Aduh janganlah pak, udah cukup segini aja. Lu buka cabang dong. Oh janganlah pak, udah cukup. Dan ini makin lama makin banyak loh anak-anak muda yang menurut gua kurang gigih, kurang ambisius. Bahaya guys. Makin sedikit generasi penerus bangsa kita ini yang ngerti tujuan hidup mereka apa. Karena gak ada rasa lagi guys. Ambisi itu hilang. Karena kalau lu pahamin ya, zaman dulu nih sebelum era gadget, sebelum ada handphone, ya lu semua lah kita ya, generasi-generasi 80-an, 70-an. Kita itu merasa hidup nih kalau kita pergi main di luar sama teman-teman kita. Mungkin kadang-kadang berantem lah, naik sepeda, jatuh lah, keluar masuk sawah, main layangan. Mungkin ada kadang-kadang main PS juga. Tapi nggak mungkin bisa sampai berjam-jam di depan PlayStation. Kayak anak-anak bocil sekarang bisa main game atau nonton video sampai 9 jam dalam satu hari. Dan ketika lu keluar dari rumah lu, ketika lu lepas gadget lu di zaman dulu, mau gak mau kita ketemu banyak masalah. Tadi naik sepeda jatuh, masuk got, pulang dimarahin, baju kotor, sepeda rusak, belajar cara benerin sendiri, belajar cara pakai obat sendiri, ganti baju sendiri, cuci bekas selokan itu. Lu belajar apa? Menyelesaikan masalah. Lu belajar untuk tidak gampang menyerah. Oh kalau gak bisa naik sepeda jatuh, ya udah coba lagi. Berdarah, ya udah coba lagi. Lu belajar untuk tidak pantang menyerah. Kalau ada sesuatu, lu bisa menang, lu bisa raih, lu bisa achieve, lu bisa taklukan guys. Itulah harusnya ya, generasi muda kita itu harusnya seperti itu. Dan mau gak mau ujung-ujungnya apa? Kalau itu secara individual dan nanti secara kelompok, ya mereka jadi orang-orang yang bisa memberikan value. Bisa bawa kontribusi itu. Buat komunitasnya, buat desanya, buat RT-nya, buat sekolahnya, buat grupnya, buat perusahaannya, buat keluarganya. Karena dari kecil udah terbiasa ketemu masalah. Udah terbiasa problem solving. Udah terbiasa berkomunikasi, bersosialisasi. Dan makin kesini itu makin gak ada guys. Kenapa gak ada? Ya karena sekarang semuanya instan. Lu gampang banget dapat pujian. Tinggal foto di kafe, cantik, cangkir kopi, terus kasih hashtag WFH, kerja terus padahal masih weekend. Wah udah ngerasa kayak pahlawan karena dapat like 700 like. Wah gua pahlawan hebat banget. Gua kerja hari libur, orang-orang pada holiday, jalan-jalan, gua di kafe ngetik, kasih foto cantik, cangkir kopi gua, dapat like 700. Langsung merasa hebat, merasa jadi pahlawan. Karena sekarang gampang banget dapat pujian, padahal pujiannya nggak tahu bener atau enggak. Karena kan gampang banget pencet tombol like, tombol jempol. Itu bahaya guys. Atau nih, di era kita nih, kalau lu mau jadi orang berprestasi, lu itu kan harus fight. Ikut lomba cerdas cermat lah. Kalau di era gue ya, gue sering banget tuh ikut lomba cerdas cermat, lomba matematika, lomba bahasa Inggris, sampai lomba nggak jelas, lomba pidato, lomba Scrabble. Semua kita ikutin lah. Supaya apa? Demi dapat piala, demi dapat sertifikat, demi kemenangan, demi dapat award.
mau mendapatkan penghargaan, prestasi itu susahnya minta ampun guys. Tapi kalau lu lihat anak-anak sekarang, kemarin gue ada bikin perlombaan di Kalimantan Selatan. Pesertanya 500 500-nya dapat piala. Lu bayangin, ada pemenang favorit, ada pemenang terbaik, bahkan ada piala khusus, bukan juara 1, 2, 3, piala untuk peserta. Nyambung gak? Lu daftar menjadi peserta dianggap prestasi. Jadi ada pialanya sendiri buat para peserta. Jadi gue makin absurd. Udah gak ada value-nya lagi lu menjadi juara. Udah gak ada value-nya lagi dapat medali. Karena apa? Karena semua anak dapat medali. Ada medali juara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti ada runner up 1, runner up 2, runner up 3, runner up itu apa? Ada juara harapan 1, juara harapan 2, harapan 3. Ujung-ujungnya apa? Semua dapat medali, semua anak-anak dapat prestasi. Artinya udah gak ada lagi kewajiban, kesenangan untuk berjuang guys. Kenapa? Karena kalau lu masih kita zaman dulu, lu kalau kalah lu merasa malu. Atau kalau kalah lu merasa takut. Kalau kalah lu merasa harus memperbaiki diri. Berjuang lebih lagi. Baca lebih banyak lagi. Belajar, latihan supaya besok gak kalah. Tapi lu bayangin kalau zaman sekarang udah semakin brutal. Bukan medalinya aja kebanyakan, semua orang juara 1 kalau perlu. Sekarang untuk mendapatkan prestasi, karena itu membantu ya mengembangkan rasa percaya diri. Sekarang juga udah gak perlu lu pergi-pergi ikut lomba pertandingan lah, lomba taekwondo lah, lomba tinju lah, sepak bola segala macam. Sekarang untuk mendapatkan gairah kemenangan itu cukup tidur-tiduran di kamar, di sofa. Dalam bentuk apa? Main game online. Wah menang bisa bunuh 17 orang. Wah merasa powerful. Merasa udah prestasi. Merasa udah hebat. Padahal itu fake. Banyak orang gak sadar. Apalagi di Indonesia. Anak-anak di Indonesia gak sadar. Lu menang main game di Facebook atau game online. Itu bukan prestasi guys. Jujur aja enggak. Beda dengan orang yang memang profesional ikut olimpiade game misalkan. Enggak. Mayoritas orang Indonesia terlena untuk apa? Cari kesenangan instan. Kesenangan apa? Jadi nomor 1 di dunia virtual. Palsu guys. Tapi banyak orang ketagihan, makanya bisa duduk berjam-jam main game. Kenapa? Karena mereka cari dopamin, hormon kesenangan yang seharusnya didapat dengan perjuangan, kerja keras, keringat, kesakitan, penderitaan, pengorbanan. Itu nggak ada. Karena sekarang tanpa lu harus kesakitan, tanpa lu harus berkorban, tanpa harus lu sakit kena bola basket, jatuh naik sepeda, lu udah bisa main balap sepeda di handphone. Lu bisa menang balapan motor di handphone. Lu bisa menang pertandingan sepak bola di handphone. Dan itu memberikan kesenangan yang palsu. Karena gak ada perjuangan. Jadi betul-betul generasi muda kita dihabisin guys. Gak perlu berjuang, gak perlu berkorban, gak perlu fight untuk dapat keberhasilan, untuk dapat prestasi, untuk merasa diapresiasi. Sekarang cukup dengan jempol. Dan lebih parah lagi, makin banyak generasi-generasi muda Indonesia itu nonton film porno, film bokep. Bahaya nih. Kenapa? Karena artinya nih generasi muda Indonesia bakal kehilangan skill komunikasi, skill interaksi buat ketemu lawan jenisnya. Ujung-ujungnya apa lu bakal lihat ya, gue yakin sih tingkat kelahiran anak di Indonesia juga bakal makin berkurang. Kenapa? Karena mereka gak perlu lagi mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lawan jenisnya, dengan perempuan misalkan. Mereka gak perlu, oh kalau perempuan tuh pengennya dikasih ini, oh perempuan tuh pengennya diajak diskusi ini, oh kalau ketemu dengan perempuan gue harus mandi dulu, oh kalau ketemu dengan perempuan gue jangan bau ketek, oh kalau mau ketemu dengan perempuan gue harus tepat waktu. Mereka udah gak perlu itu, gak penting. Kenapa? Karena lu udah gampang mendapat kesenangan seksual dari handphone lu lagi handphone lu jadi masalah nih. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin ini hal yang remeh-temeh, tapi ini salah satu alasan ya kenapa gue setuju pemerintah Indonesia itu bahkan mau membatasi penggunaan media sosial buat anak-anak kecil, bocil. Gue setuju guys. Tapi herannya banyak ya media-media di luar sana kayak anjing-anjing peliharaan George Soros itu gak setuju. Menurut mereka itu melarang kebebasan berekspresi, melarang kebebasan berpendapat. Absurd lu. Gue sih setuju, harus dilarang itu. Bahkan kalau perlu ada screen time, bocil maksimal 1 jam lihat HP. Harus dibatasin, kalau perlu cuma seminggu sekali. Karena ya jujur aja ya menurut gue pribadi ya. Karena di era kita kan kita pergi main bola keluar panas-panasan jatuh. Tadi gue bilang masuk selokan, ketawa-ketawa, kotor, berantem, ribut di jalan. Itu beda jauh dengan generasi sekarang. Yang kerjanya apa? Duduk, diem, nonton TV, main handphone, main tablet. Kelihatannya sibuk, kelihatannya mereka fokus gitu ya ngerjain sesuatu. Tapi sebetulnya gue yakin kosong, gak ada makna, meaningless. Yang pertama, generasi yang kotor ke lapangan, ketawa-ketawa, lari-larian gitu kan. Menurut gua justru itu yang manusia harus lakukan sih. Berinteraksi ya.
satu sama lain, sosial, bersama manusia lainnya, bersama alam di sekitarnya, bukan malah fokus ngelihat handphone atau gadget. Yang kelihatannya mungkin makin banyak orang tua yang seneng karena mereka maunya lepas tangan, gak punya tanggung jawab, biar anaknya diem, gak reseh, kelihatannya tenang, kelihatannya happy, kelihatannya baik-baik saja, tapi percayalah enggak. Karena ujung-ujungnya otak mereka bakal mati, shut off, karena mereka tidak berinteraksi dengan makhluk hidup lain, dengan alam di sekitarnya. Dan ini udah ada buktinya sih guys. Banyak loh hasil riset yang membuktikan kebenaran ini. Bahwa kalau makin banyak ya anak-anak kita dibiarkan mendapatkan kesenangan, mendapatkan dopamin tuh hormon, kesenangan yang berlebihan. Fokus aja ngeliatin handphonenya, main gamenya, ujung-ujungnya judi online, ujung-ujungnya buka pornografi. Apa yang terjadi? Mereka bakal kehilangan fokus guys. Kehilangan motivasi. Jadi pemalas. Lu lihat deh, makin kesini gue lihat makin banyak anak muda Indonesia bahkan bukan kerja, bahkan malas keluar rumah. Lebih ekstrim lagi, malas keluar kamar tuh kayak Hikikomori tuh yang dari Jepang. Karena apa? Karena fokus dengan dunia maya, dunia palsu itu yang memberikan kesenangan palsu itu mereka. Ngeri. Jadi udah gak ada motivasinya, semangat hidupnya. Ujung-ujungnya apa? Akan terjadi penurunan skill kognitif dia guys. Penurunan IQ pun bisa terjadi. Penurunan konsentrasi bisa terjadi. Dan lebih parah lagi, makin banyak generasi Indonesia yang masa depannya menjadi generasi lemper, tidak tahan banting, tidak kuat berproses. Kenapa? Karena pasti mereka orang-orang yang cepet bosen. Jujur aja lu lihat, banyak gak anak-anak muda sekarang cepet banget bosennya. Hari ini baca buku ini, besok udah ngerjain yang lain. Katanya mau buka bisnis ini, baru 1 bulan udah pindah bisnis yang lain. Banyak guys, mereka nggak tahan banting, banyak banget. Keluar masuk pekerjaan, gila. Gua kemarin ketemu sama anak muda, 1 tahun 7 kantor dia keluar masuk. Gimana caranya lu bisa berproses? Lu dapat ilmu apa? Lu dapat pelajaran apa? Mungkin nama teman kantor lu sendiri pun lu gak inget. Lu bayangin dalam 1 tahun ada 7 kantor keluar masuk. Dan itu normal buat generasi sekarang. Jujur lah teman-teman di sini yang punya pengusaha, lu punya karyawan, makin banyak gak lu lihat? Generasi-generasi capca ini kerja 1 bulan resign, kerja 2 bulan resign. Gila, minta ditabokin itu guys. Bener-bener lemper nih mereka nih. Dan itu wajar. Karena apa? Mereka udah terlatih mendapatkan kesenangan, kepuasan bukan dari kerja keras, keringat dan air mata. No, dengan duduk-duduk di pojokan rumahnya, di kamarnya, bisa mendapat kesenangan dari jempol orang lain, pujian dari orang lain, likes dari orang lain, dari film porno, dari dapat piala-piala game yang berlebihan. Bahkan ketika kalah aja, lu bayangin ya, gue pernah lihat orang main game, ketika kalah aja dapat award. Lu bayangin, ketika kalah aja dapat poin. Jadi lu tidak dibiarkan merasa kecil hati, lu tidak dibiarkan kalah, lu tidak diberikan rasa kecewa supaya lu ketagihan main terus dapat dopamin terus, rasa senang terus. Dan itu ngeri karena itu algoritma. Ujung-ujungnya lu bakal kehilangan semangat, dorongan, gairah buat mendapatkan sesuatu yang real guys. Bahaya loh, karena akhirnya lu fokus mengejar kesenangan yang fana, yang palsu, yang jujur gak ada endingnya, dan gak ada hasil nyatanya loh. Dan mereka juga gak butuh sesuatu yang nyata, karena yang nyata itu jadi menyakitkan. Otak mereka sudah terlatih untuk apa? Kabur dari dunia nyata, kabur dari dunia real yang penuh pengorbanan. Mereka udah terbiasa santai-santai dapat award, santai-santai dapat piala, santai-santai happy, hahihi. Hidupnya udah terlalu mudah dan itu terlatih, conditioning. Otaknya apa? Jadi bodoh guys. Jadi males. So mereka udah gak perlu lagi cari makna dalam hidup ini. Mereka gak perlu lagi cari tujuan hidup. Gak perlu. Buat apa harus melewati penderitaan itu, perjuangan itu, dimaki-maki bos yang galak? Buat apa harus capek-capek ke kantor, polusi, panas, kehujanan? Buat apa kalau di rumah udah bisa bahagia? Bener gak? Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share loh dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix
Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benex Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Dan ini menurut gue mengkhawatirkan, karena kalau makin banyak ya anak-anak muda kita, khususnya anak-anak kecil kita yang seperti itu, artinya kita sedang membiarkan nih generasi muda kita di masa depannya bakal hancur-hancuran guys. Itu orang-orang hikikomori, lu lihat kenapa Jepang hari ini makin lama makin nyungsep guys. Sekarang makin banyak orang di sana hikikomori. Hikikomori itu apa? Mereka nggak punya skill kognitif, mereka nggak punya skill komunikasi, mereka nggak punya skill buat fight, mereka nggak mau keinginan buat inovasi, makanya sekarang kalah sama Cina. Kenapa? Ya karena generasi mudanya lemper. Idih. Jijik banget gue punya teman orang Jepang. Kita waktu itu pernah mau gue ajak survei pabrik ada di Jawa Barat. Aduh gak mau lah Ben, jangan sekarang, kenapa? Panas. Widih, gila bener nih orang. Cengeng banget loh. Orang Jepang. Padahal dulu mereka mah fighter, sekarang lemper guys. Dan ujung-ujungnya ya orang-orang kayak begini nih, kalau generasi muda banyak yang begini, gue yakin masa depannya hancur guys. Gue yakin mereka punya masalah kepribadian. Gue yakin mereka bakal punya krisis kepercayaan diri. Gue yakin kesehatan jiwanya terganggu. Artinya lu kalau mau bisnis jadi psikolog pasti tambah kaya raya lu. Gue yakin mereka bakal punya masalah finansial. Ya gimana gak masalah finansial? Gak ada jiwa fighter, gak punya jiwa kesadaran diri, gak ada ambisi dalam hidupnya. Gimana gak krisis finansial masa depannya? Ujung-ujungnya apa? Bisa jadi kriminal guys. Yakin gue kriminalitas bakal naik tinggi. Ya moga-moga enggak sih. Semoga generasi lemper itu kalau memang hikikomori gak usah nyusahin orang lain lah. Tapi fakta yang gue lihat ya manusia-manusia hikikomori ini guys. Begitu duitnya habis, sekarang gak ada duit juga karena mereka malas kerja juga. Gak ada jiwa fight juga. Ujung-ujungnya apa? Pinjol. Buat apa pinjolnya? Top up gamenya mereka lah. Ganti handphone baru lah. Ujung-ujungnya nanti bisa bayar gak? Enggak. Nyusahin orang lain. Nyusahin lagi buat orang tuanya. Dalam skala besar ujung-ujungnya apa? Nyusahin negaranya guys. Beban. Generasi beban ini. Jadi buat teman-teman dari sekarang nih, kalau lu punya anak-anak kecil di rumah atau tetangga lu atau saudara lu, nasehatin tuh kalau mereka dibiasakan manja, nyantai-nyantai dan gak dilatih nih buat berjuang nih, buat fight, buat sakit, buat bayar harga, gak terbiasa dengan masa-masa sulit, masa-masa berhemat, masa-masa sederhana, dan masa depan lu udah tahu ya, ramalan Benix, Perang Dunia 3 sudah dimulai, lu bisa tahu nih akan seperti apa nih anak-anak muda kita guys. Mereka sekarang hidup dalam kesenangan yang palsu guys. Kesenangan yang fana tanpa sadar krisis itu sudah dekat. Siap nggak mereka? Karena jujur, kalau pecah Perang Dunia 3 itu sampai masuk ke Indonesia, yang pergi ke medan perang bukan lu yang umur 60 tahun, 70 tahun. Kalah lah kita. Yang harus dikirim ke medan perang sih manusia-manusia lemper ini ya. Tapi bisa gak lu meletakkan negara kita, republik kita di pundak manusia-manusia lemper ini kalau gak disiapin dari sekarang, kalau mereka gak punya mental pejuang, mental fight. Bisa gak kalau mereka gak ngerti hidup dalam kesulitan, hidup dalam perjuangan? Menurut gue berat guys, jujur menurut gue berat. Jadi buat temen-temen kalau lu merasa masih penting ya menjadi warga negara Indonesia, jadi ujung-ujungnya lu wajib peduli juga dengan masa depan bangsa kita. Dari sekarang lu nasihatin lah, kalau ada orang tua yang dikit-dikit buat diemin anaknya ngasih handphone, ngasih tablet, janganlah. Karena nanti mereka jadi terbiasa dengan self gratification, menyenangkan diri sendiri dengan sesuatu yang fake, yang fana. Stunting anak lu lama-lama. Mungkin secara fisik kelihatan tumbuh besar, tapi otaknya stunting. Lu gak percaya, jujur lu lihatlah keluarga lu sendiri, tetangga lu, saudara lu, banyak gak mereka punya anak tapi gagal dewasa? Secara fisik udah besar, secara mental gak bisa apa-apa guys. Sedih. Gue bahkan ada ketemu anak SMA gak ngerti ngitung uang kembalian. Kan goblok ya. Tapi itu fakta loh. Dan mereka ya udah terlalu lama hidupnya nyaman. Udah terlalu lama hidup dalam kemudahan, kesenangan. Padahal harusnya mereka itu justru harus dilatih disiplin. Malah di kita gak ada. Dan ini bahaya. Padahal pembentukan mental yang paling penting ya justru sejak anak-anaknya masih kecil. By the way gue gak nyuruh lu buat gamparin anak lu ya, enggak. Maksudnya adalah ya mereka dilatih punya mental yang benar, mental yang berjuang. Bukan mental santai-santai. Duduk-duduk happy, dapat kesenangan, dapat prestasi, dapat award karena mereka berhasil menang di sebuah game. Enggak begitu. Itu bukan dunia nyata guys. Jadi teman-teman harus mau tega supaya anak-anak kita, anak-anak muda kita berani nih berkorban, berani nahan diri dari kesenangan-kesenangan yang palsu itu. Pornografi, game online, judi online, media sosial, baca hal-hal yang gak penting, nonton video-video hahi, goyang-goyang apa semua, gak usah. Buat apa? Gak ada nambah value. Kalau lu menghabiskan waktu lu, anak-anak lu kasih tahu, terpaksa buka handphone, pastikan itu ya hal yang berguna, nambah value-nya, nambah pengetahuannya, otaknya,
wawasannya. Bukan malah mendegradasi dia menjadi binatang laknat guys. Jangan. Justru harus belajar, bilang mereka nahan diri. Banyak orang udah ketagihan gak bisa lepas dari handphonenya. Kalau lu cek ya, rata-rata orang Indonesia itu sehari menghabiskan 8 jam loh di depan handphonenya. Dan itu bahaya. Artinya lu kurang gerak, lu kurang sehat. Jiwa raga lu menjadi tidak sehat. Dan temen-temen, kalau lu pengen keluarga lu tambah baik, lu jangan kasih anak lu banyak kenyamanan, banyak kemudahan. Lu justru harus kasih banyak tantangan. Karena dari sana timbul perjuangan. Jangan dikit-dikit anak lu gak bisa kerjain ini, lu bantuin. Anak lu dikasih tugas gak bisa, lu yang kerjain. Goblok banget lu. Lu malah bikin anak lu jadi lembek bro. Sedih. Kamu bisa berkalian. 3 kali 4 berapa? Singkat sampai 3 kali 4 berapa? Bayangin. Ini SMA ibu. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 SMP, SMA mana? Kenapa? Karena gak pernah dimarahin sama orang tuanya. Pulang sampai malam berjam-jam gak dimarahin sampai tengah malam. Lulus SMA gak bisa perkalian pembagian kan bodohnya minta ampun. Berarti lu masih SD SMP gak diurusin lu sama orang tua lu. Mungkin dikasih makan iya, tapi dikasih otak enggak. Dan jangan kasih hidup yang terlalu mudah guys. Ujung-ujungnya apa ya, mereka gak jadi kuat. Mereka gak perlu pun belajar jadi kuat. Karena apa-apa udah lu bantuin, apa-apa udah solve masalahnya. Dan ketika lu mengembang biakan generasi muda yang lembek-lembek itu, lu jangan berharap ya. Lu hari ini punya usaha apapun, terus nanti mau diteruskan, diwariskan ke generasi lembek itu, apa yang terjadi adalah lu fokus, habis tenaga lu, jiwa raga lu membangun bisnis lu. Nanti anak cucu lu habis jual-jual aset lu. Dikit-dikit jual tanah, dikit-dikit jual rumah, dikit-dikit jual mobil. Ujung-ujungnya nanti ngutang. Lu jangan sampai mengembang biakan generasi lembek itu. Bahaya guys. Jadi mulai sekarang ya teman-teman nih, khususnya yang udah jadi orang tua ya, lu harus mau nih ngarahin mereka. Mereka gak suka, biarin, peduli amat. Yang lahir duluan di planet bumi ini lu lah, lu udah tau lah akan jadi seperti apa dunia ini, bukan mereka. Bagian mereka adalah dengerin lu. They should listen to you, lu yang harusnya take lead, lu kan kepala keluarga bro. Arahin mereka, supaya mereka bisa fokus melakukan sesuatu. Supaya mereka bisa bergerak. Lu yang kendalikan mereka, lu yang kasih order, lu yang kasih perintah, lu yang kasih komando, harus begitu bro. Bapak-bapak di luar sana, lu jangan kayak lembek banget. Kemarin gue ngeliat di thread, ada orang pusing katanya, baru jadi bapak, punya anak, gak siap mental, dan lain sebagainya. Banyak banget guys yang di situ. Terus gue bilang, ada bahkan yang paling parah, aduh kapan ya perjuangan ini berakhir? Saya gak nyangka menjadi ayah ternyata bebannya seberat ini. Kapan ya bisa jalan-jalan lagi? Kapan ya bisa happy-happy lagi, kata dia tuh. Di situ gue bilang bro, ketika lu jadi ayah, atau lu jadi suami, atau lu jadi kepala keluarga, at that very moment, lu itu punya tugas. Dan tugas itu, kewajiban itu melekat sama lu seumur hidup. Artinya tugas lu, beban lu, kewajiban lu baru akan berakhir ketika lu mati. Ngerti gak? Jadi kalau ada bapak-bapak bilang, kapan ya bisa happy-happy lagi ya? Kapan ya beban ini berakhir? Lu harus paham. The moment lu buat keputusan, buat merit, buat bangun keluarga, buat jadi kepala keluarga, lu sudah memutuskan bahwa itu adalah tanggung jawab yang akan lu pikul seumur hidup. Jadi gak ada exitnya guys. Gak ada jalan keluarnya. Satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Paham gak lu? Jadi lu jangan lembek. Cengeng-cengeng. Gue bingung juga ngapain sampai curhat di media sosial. Gue kesel banget liatnya. Jadi only in death guys. Only in death. Kalau lu udah mati, baru tugas lu berakhir sebagai ayah, baru tugas lu berakhir sebagai bapak. Selama lu masih menghirup oksigen di planet bumi ini, selama itulah kewajiban lu harus lu laksanakan. Perjuangan lu harus lakukan. Tugas lu harus tunaikan. Sampai kapan? Sampai minggu depan? Sampai bulan depan? Enggak. Sampai lu berhenti bernafas. Tugas lu adalah ngelit. Lu pimpin keluarga lu. Lu harus arahkan mereka. Lu harus aktif karena mereka manusia bro, bukan robot. Kasih tahu tugas mereka apa. Mulai dari yang kecil-kecil, rapiin kamar, beresin mainannya. Kalau udah agak gede, bantuin cuci mobil, bantuin ke bengkel, urusin jaga toko lu. Karena memang anak-anak itu yang energinya masih banyak berlimpah-limpah, mau gak mau harus diarahin. Kalau gak energinya lari ke hal-hal yang negatif. Mereka pun wajib lebih aktif, wajib agresif. Wajib cari peluang, wajib bikin kesalahan, bukan takut, wajib ambil resiko. Jadi dari situ lu bisa melatih mereka bahwa yang namanya kesenangan bisa diraih tanpa perlu duduk-duduk main handphone doang, enggak. Bisa diraih dengan kehidupan nyata. Gue ada nampung anak magang,
Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ada yang di Sulawesi. Mereka kaget, oh ternyata enak juga ya jadi pengusaha. Oh ternyata enak juga ya cari duit. Makasih ya Pak Ben, saya udah dikasih magang di sini. Berkat Pak Ben saya ngerasain gimana rasanya kerja 18 jam sehari. Mau gak mau. Kenapa? Karena lu mau jadi manusia. Manusia apa? Hidup di dunia ini dengan segala warna-warninya. Yaitu perjalanan, ya lu nikmatin. Gak bisa lu baru lahir langsung mau jadi direktur. Aneh lu. Baru lahir langsung mau jadi bos. Gak bisa. Lu kira orang-orang yang sekarang ada di atas itu gak ada perjuangan? Dia gak dapat posisi itu dengan darah dan air mata bro. Enak aja lu. Gak ada jalan pintas. Gak ada cheat code bro. Cheat code itu adanya di dunia game lu itu. Yang palsu itu. Supaya lu bisa gampang menang, jadi lu tambah happy, palsu. Dan teman-teman harus mau, tadi ya, kasih tahu juga sama anak-anaknya, bahwa semua orang itu ada kewajiban di planet bumi ini. Wajib. Dan mau ambil kewajiban itu. Kalau enggak usah jadi manusia, jadi pupuk. Gali tanah, loncat ke situ. Ada gunanya buat planet bumi, biar bisa tumbuh pohon apel, bisa tumbuh pohon pisang, membawa kebaikan bagi orang hutan, bagi orang-orang yang bisa butuh makan. Selama lu masih bernafas, kalau lu gak mau jadi sahabat bumi pertiwi, lu berkontribusilah. Jangan jadi pengangguran. Jangan jadi beban negara lu. Lu harus fight, lu harus berjuang bro. Kalau enggak, nanti generasi mudanya ya bakal contoh lu. Mau gak mau. Dan ujung-ujungnya semua itu kan dimulai dari rumah lu. Dari rumah ke keluarga lu. Dari keluarga ke RT RW, ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten, kota, provinsi. Dan yang lebih besar lagi jadi negara. Dan semuanya dimulai dari rumah lu. Ujung-ujungnya negara kita yang akan bawa ya rumah lu semua guys. Dan kita pengen negara kita jadi lebih baik lagi. Artinya rumah kalian, generasi muda yang kalian punya, mau gak mau harus dididik. Jangan dilepas liarkan bro, kayak babi di hutan. Brutal, nanti mereka gak punya arah. Jadi biarin aja mereka ini berjuang. Jangan dikit-dikit lu jagain lah, lu bantuin lah. Enggak, biar mereka capek-capek, biar mereka berusaha, biar mereka dapet pelajarannya, kegagalannya, keberhasilannya. Itu prosesnya harus mereka pahamin loh. Jadi mereka betul-betul merasakan hidup. Proses kehidupan begitu. Kadang-kadang bisa lari, kadang-kadang harus mundur, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang nyungsep, kadang-kadang bisa kesandung, tapi kadang-kadang bisa loncat lebih jauh. And that's part of your life. Ambil semuanya, jangan mau seneng-senengnya doang. Lu harus siap juga bayar harganya, bayar pengorbanannya dong. Jadi dapat prestasi, dapat pujian, dapat kebahagiaan. Bukan gara-gara lu berhasil duduk-duduk jongkok, ketawa hai, lihat layar, happy. Tapi abis itu apa? Kosong, hampa, gak ada artinya. Lu lihat muka orang-orang itu, generasi muda itu, kalau gua ngeliat mukanya datar aja kayak orang sakau. Literally kayak orang sakau, tapi mereka gak sadar. Karena udah dimanipulasi otaknya guys. Jangan, harus balik ke dunia nyata guys. Fight di situ. Jadi teman-teman harus aktif terlibat, bukan cuma ngebosi ya, ngasih-ngasih perintah, nyuruh-nyuruh, enggak. Lu harus jadi contoh. Lu betul-betul harus kasih citra yang benar. Lu betul-betul harus kasih arahan yang benar. Lu lakukan yang benar. Karena di sini lu role play nih, bukan jadi bos, tapi lu role play. Artinya lu harus bisa jadi contoh yang baik, bukan jadi tukang perintah yang baik. Enggak, lu harus jadi contoh yang baik. Karena anak-anak kita, jujur nih, perkembangan zaman ya, mereka itu gak bakal percaya kalau lu bilang, kalian jangan merokok ya, tapi lu sendiri merokok. Gak bakal percaya dia. Mereka bilang, lu harus bangun pagi ya, tapi lu sendiri gak bangun pagi. Enggak. Generasi kita, generasi yang akan datang nih, udah jauh lebih pintar, dan mereka bakal meniru apa yang lu lakukan. Jadi gak bisa lu cuma ngasih komen, perintah, tapi lu sendiri gak lakukan, jangan harap. Gak bakal. Gue ngeliat kok ada bapak punya anak alkoholik, bilang sama gue, waduh Ben, gue kesel banget, anak gue hobinya dugem, tiap kali pulang mabok, teler, muntah-muntah. Terus gue bilang, lalu bukannya begitu juga? Lu mah sama aja. Gimana ceritanya anak lu kagak kayak lu? Namanya buah, jatuh, tidak jauh dari pohonnya bro. Jadi lu pikir dulu ke diri lu sendiri. Kenapa? Lu harusnya kasih contoh, bukan kasih perintah. Bahaya nih kalau lu ngasih perintah yang lu sendiri gak bisa lakukan. Ujung-ujungnya apa? Lu menjerumuskan orang lain bro. Lu sendiri gak paham sebenarnya. Karena generasi setelah kita itu sangat pintar dan mereka sangat ahli meniru loh. Dan lu harus ajarin sama mereka. Lu berhasil di posisi yang hari ini bukan karena lu santai-santai. Bukan karena lu hahaha, ketawa-ketawa, happy-happy terus. Enggak. Lu bisa sampai ke titik hari ini karena lu berjuang guys. Apapun teman-teman di rumah, di sini ada yang nelayan, ada yang petani, ada yang pengusaha, ada yang jadi guru. Lu bisa sampai ke titik hari ini, gue yakin, karena lu ada perjuangan, karena lu fight. Tapi bahaya buat generasi muda kita.
yang gak pernah lihat perjuangan itu. Gue lihat makin sini makin sedikit orang mau jadi nelayan, berlayar berhari-hari, berminggu-minggu gak pulang di laut lepas. Sama juga orang yang bertani, makin kesini gue lihat petani makin tua. Yang muda gak ada yang mau, di rumah aja main judi online. Wah parah, ngerokok, main game, nongkrong, gak jelas. Bahaya loh, karena mereka kan calon pemimpin kita ya. Mereka bakal jadi ayah nih, mereka bakal jadi orang tua nih. Mereka bakal punya tanggung jawab nih, buat dirinya sendiri, buat keluarganya, buat rumah tangganya. Kalau mereka gak siap guys, lu harus yakin dan percaya dengan ramalan Benix. Generasi muda Indonesia, gua yakin tingkat perceraiannya bakal makin tinggi. Karena kita mempersiapkan generasi-generasi lemper tempe bacem ini loh. Karena jujur aja nih, orang yang canggih banget main game Dota lah, PUBG lah, Mobile Legend lah, jadi dewa di situ, hebat banget, sering dapat pujian dari siapapun, dari lawannya, dari teman mainnya. Bukan artinya orang-orang yang jago-jago itu bakal jadi kepala keluarga yang hebat juga guys, atau pemimpin yang hebat juga di organisasinya, di perusahaannya, di tempat di mana dia berkarya. Nggak nyambung, nggak ada hubungan. Orang-orang yang kecanduan dengan judi online bukan artinya mereka orang-orang yang jenius, trading saham, anak setan itu bahkan. Kenapa? Karena percaya candlestick, hal-hal yang di luar logika. Gila. Orang kayak begitu mau jadi kepala keluarga, percaya nggak lo? Orang-orang yang sering trading, apalagi trading, bukan cuma trading saham, lebih gila lagi trading forex. Lu percaya nggak? Banyak dari mereka yang keluarganya hancur. Kasih tulis pandangan kalian, pengalaman kalian di kolom komentar, buktikan. Bener gak yang gue bilang? Apalagi paling parah tuh gue lihat dunia forex tuh. Absurd, apalagi orang-orang judi online. Keluarganya banyak yang hancur loh. Karena gak bisa memisahkan dunia nyata dengan dunia kepalsuan itu. Menang 2000 perak di aplikasi tradingnya. Seolah-olah jadi dewa. Apa iya? Ahli. Nonton film porno sehari 20 kali. Apa iya dia jadi jago berkomunikasi sama perempuan, sama lawan jenisnya? Enggak. Jadi bukan artinya orang yang paling jago dapat piala, menang lomba PUBG, Mobile Legend, nonton film porno, yang jago banget buka-buka Instagram lihat kata-kata motivasi kehidupan. Bukan orang yang paling jago mengarungi kehidupan guys. Jujur deh. Enggak, bukan itu. Itu gak ada hubungannya. Ya bagus sih lu scrolling misalkan kata-kata motivasi dibanding orang yang scrolling film porno misalkan. Cewek-cewek goyang di TikTok. Ya bagus sih. Tapi bukan artinya orang yang jago bikin kata-kata bijak. Yang jago baca-baca hobi ya. Kata-kata motivasi atau apalah itu. Bukan artinya dia bakal jadi orang yang paling ahli mengarungi hidup ini. Orang yang paling bijaksana. Orang yang paling cerdas. Orang yang paling bertanggung jawab. Enggak ada hubungannya guys. Karena yang paling penting apa? Generasi muda kita itu harus belajar. Belajar berjuang. Belajar berkorban. Belajar bertanggung jawab. Belajar kesakitan. Belajar mengalami makna kehidupan. Kehidupan apa? Ya lu manusia. Kena tusuk, sakit. Jatuh, sakit. Menang, happy. Cuan, happy. Itu kehidupan. Ketemu orang lain, sosialisasi, ngobrol, komunikasi, aktif, bernafas, bergerak, ya itu hidup. Ya kalau lu jalan di tempat, atau lebih parah lagi, diem aja di tempat, lu bukan hidup. Lu batu bro. Lebih parah lagi kalau lu gak bisa kontribusi buat planet bumi ini, buat lingkungan lu, buat perusahaan lu, buat organisasi lu. Ujung-ujungnya apa? Lu akan mempertanyakan arti kehidupan lu apa guys. Nah ini yang harus diajarin nih sama generasi muda kita supaya mulai belajar cari makna dalam kehidupan. You should have a purpose guys. Ada tujuan nih dalam hidup ini. So teman-teman gimana nih menurut lu? Apakah lu salah satu dari orang yang belum tahu nih tujuan hidup lu, makna hidup lu? Lu termasuk orang yang merasa kosong gak? Dan gak ngerti. Gua ini kenapa ya diciptakan di dunia ini? Apakah buat menghabiskan stok oksigen di planet bumi ini kata si Benix? Gue termasuk dari manusia-manusia yang lebih cocok ikut program food estate enggak ya? Lu pernah berpikir itu enggak? Semoga enggak guys, dan gue harap enggak. Tapi yang paling penting, lu lihat orang-orang di sekeliling lu. Banyak enggak manusia-manusia yang tadi gue bilang, buang-buang waktunya, menyia-nyiakan hidupnya. Dengan apa? Scrolling, main game online, nonton film porno, judi online, trading online. Kayak gak ada hal yang lebih berarti aja dalam hidupnya. Lu sering gak makin banyak anak muda kita yang seperti itu? Menurut lu itu bahaya gak sih guys? Dan yang bikin mereka jadi males gak? Lu setuju gak? Itu bisa mematikan ambisi manusia Indonesia. Dan yang paling penting, lu setuju gak dengan program pemerintah yang membatasi nih penggunaan media sosial, sosmed buat anak-anak kecil di bawah 16 tahun? Udahlah, jangan dikasih akses supaya mereka gak jadi mati otaknya guys. Mati jiwanya. Karena terbiasa self gratification. Dikit-dikit cari dopamin, dopamin instan.
Kalau zaman dulu lu cari dopamin instan dari mana? Alkohol, rokok, narkoba. Sekarang narkoba makin gampang. Scroll TikTok, selesai. Main game online, main judi online, itu lebih berbahaya loh. Dan gue yakin sih kalau ini dilakukan, gue yakin penggunaan judi online bakal berkurang di Indonesia. Anak-anak Indonesia yang krisis identitas juga semakin berkurang jumlahnya. Lu setuju nggak? Dan aneh nggak kalau ada media yang menolak guys keputusan pemerintah untuk membatasi penggunaan sosmed di generasi muda kita. Menurut lu kenapa ya media-media itu anti banget dengan program pemerintah untuk membatasi akses sosmed itu? Kata mereka itu menghalangi orang loh buat mendapatkan kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi. Apa iya guys? Kalau menurut gue memang harus dibatasin. Bahaya malah kalau mereka jadi adiktif guys, jadi kecanduan. Ya gak sih? Coba guys, sharing guys pandangan kalian, pendapat kalian. Lu setuju gak sih dengan video Benix yang ini? Bahwa generasi Indonesia udah berada di tahap gawat darurat dan harus diselamatkan guys, harus ada intervensi. Atau yang menang justru media-media asing itu. Harusnya dibiarkan aja anak-anak kecil kita, bocil kita di sudut-sudut jalan, melihat layar kaca berjam-jam, scrolling terus. Biarin aja, itu hak mereka. Jangan dilanggar, jangan dibatasin. Negara kejam dong kalau membatasi hal itu. Gimana guys? Coba segera kasih pandangan kalian dong di kolom komentar di bawah ini. Kalau lu setuju atau tidak sih buat anak Indonesia dibatasin tuh aksesnya ke handphone, sosial media, pornografi, game-game gak jelas. Setuju gak guys? Atau ya udah bebasin aja, kan itu hak mereka. Kata lembaga-lembaga pencinta hak asasi manusia ini guys. Yang bener mereka kali. Oke, segera sharing pendapat kalian seperti apa di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like and share video Benix sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.